Saya diundang ke tempat Bapak dan Ibu nih ya, ini kan sama saja saya datang ke tempat dan Bapak dan Ibu nih. Ternyata saya juga memiliki latar belakang pendidikan teknis. Bapak dan Ibu sekalian, saya lulusan D3 dari Polman Astra. Saya sempat bekerja di Mattel Tools Indonesia di Cikarang, itu produsen boneka Barbie sebagai engineering. Jadi saya adalah orang yang merubah hidup ya. Jadi saya dari seorang engineer, lalu kemudian kok kayaknya belum cocok nih jalan hidupnya gitu ya, lulus dari D3 kerja 2,5 tahun di engineer, cari yang lain. Lalu kemudian ya ternyata sampailah ke sini jalannya. Jadi kira-kira nanti kurang lebih saya akan menceritakan pengalaman perjalanan saya itu juga, dan sepanjang saya berubah haluan ya dari tahun 2004 khususnya, saya berkecimpung di dunia pelatihan. Jadi lompatnya jauh sekali tuh dari dunia teknik lompat ke dunia pelatihan dari 2004 sampai dengan sekarang yang menjadi passion saya memang di dunia pelatihan. Jadi kalau kemarin saya sampaikan bahwa saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, itu sangat jujur dan dari dalam hati saya. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya awali dengan sebuah cerita dari cuplikan film. Kalau Bapak Ibu pernah nonton Ford versus Ferrari, nah itu yang saya sampaikan ke Bapak dan Ibu itu adalah cuplikan film tersebut, di mana Henry Ford kedua, cucu dari pendiri Ford Motor Company itu meminta orang-orang untuk pulang, dan kemudian esok harinya kembali dengan ide, kembali dengan gagasan. Ya, sederhana sebetulnya. Kenapa dia marah? Karena dia mobil Ford-nya kalah di balapan sebetulnya oleh sebuah Chevrolet Impala gitu ya. Jadi cuma diasapi. Kita jualan mobil sudah 45 juta, sudah 60 tahun berdiri dan kalah oleh Chevrolet Impala. Itu memalukan buat Henry Ford kedua, dan pada saat itu mereka suruh pulang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya mengapresiasi Bapak Ibu yang kembali hadir di hari terakhir ini. Biasanya kalau hari terakhir itu kan sudah mendekati selesai pelatihan gitu ya. Ada suasana-suasana antara ingin cepat selesai pelatihan, lalu kemudian sudah penuh banyak sekali yang diberikan materinya oleh pembicara sebelumnya. Karena terus terang, ya ini ada yang start sharing ya. Terus terang saya harus bilang begini, Bapak Ibu sekalian, pasti punya makanan yang favorit, betul? Favoritnya apa ya Bapak Ibu sekalian? Boleh dibuka mic-nya untuk menjawab. Bakso, Pak. Oh, bakso. Oke. Yang Nasi lain? goreng, Pak. Nasi goreng. Kok biasa banget sih makanan favorit? Apa yang favorit gitu loh? Tahu Yang gejrot. Kopi Cilebu, Pak. tahu gejrot. Tahu Cinta gejrot. Indonesia, Pak. Cinta Kopi Cilebu. Indonesia. Oh, oke, tim Mie Aceh, Indonesia. Pak. Ya. Mie Aceh. Mie Aceh. Beda, Pak. Oke. Beda, Pak. Mie Aceh yang besar-besar itu ya. Mie-nya. Oke. Angkringan, Pak. Ya. Kopi Cilebu. Jangan sebut-sebut angkringan di sini, Pak. Saya punya angkringan di Bekasi, Pak. Yang ngomong kita bisa Yang ngomong juga sama, Pak. Bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, makanan yang paling lezat itu, yang favoritnya Bapak Ibu sekalian itu Bapak disuguhkan satu kali gitu ya. Itu kan rasanya ya, yang suka bakso disuguhkan satu mangkok bakso yang berkuah dan berasap-asap itu kan wah, sedap banget, makan lahap gitu ya. Ketika selesai, ini kan rasanya masih agak kurang nih, biasanya pedagang tuh suka begitu. Jadi dia bikin takarannya agak sedikit kurang supaya orang nambah gitu. Nambahlah mangkok kedua. Apa yang terjadi ketika mangkok kedua Bapak dan Ibu sekalian? Mulai penuh ya. Ini bakso kok nggak seenak yang awal ya. Mulai. Apalagi ketika masuk mangkok yang ketiga ya. Mangkok yang ketiga tuh mulai, ini udah mulai enak nih. Kayaknya aduh, nggak usah deh gitu ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan analogi tersebut tidak terjadi pada pelatihan kita siang hari ini, pagi hari ini gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sebagai pembicara ketiga mudah-mudahan tidak membosankan Bapak Ibu sekalian, dan saya pastikan, saya garansi nggak bosan. Kenapa? Karena saya akan ajak Bapak Ibu beraktivitas bersama gitu ya. Jadi kalau mungkin biasanya Zoom ini kita pakai hanya untuk mendengarkan saja, nanti Zoom ini kita pakai juga untuk bisa melakukan aktivitas. Bapak dan Ibu sekalian punya account Gmail yang punya
boleh kasih tombol reaction jempol. Yang punya boleh kasih reaction jempol begini. Saya mau ngecek karena nanti saya akan men-share satu file di G Slides dan itu mungkin membutuhkan Gmail Bapak Ibu sekalian. Punya ya? Oke, punya. Good. Baik, saya ingin ajak main dulu Bapak Ibu sekalian sebelum kita berlatih. Ini permainannya permainan komunikasi, mohon perhatian dan mohon fokus bersama-sama. Nama permainannya sederhana, namanya cuma nano-nano. Bapak Ibu pernah makan permen nano-nano? Pernah? Rasanya apa ya? Ada yang bisa share? Rasa Rame permen. rasanya. Rame rasanya. Rame itu apa, Pak? Itu tagline ya? Macam-macam. Rasanya gitu ya. Oke. Enak, Pak. Apa? Ada rasa apa aja di sana? Manis asam asin lah, Pak. Oke, kayak rasa apa Bu Rini? Manis asam asin. Kayak nano-nano. Oh, kayak nano-nano. Oke. Karena biasanya kalau di pelatihan kadang-kadang kalau dibilang manis asam asin rasanya kayak apa? Ada jawabannya macam-macam, Bu. Ada yang bilang rasa upil, ada yang bilang iya. Berarti orang itu pernah nyobain upil, Pak. Betul sekali. Oke, baik. Permainannya nano-nano, saya akan ajak Bapak Ibu sekalian. Kalau saya bilang nah, terdengar ya nah, saya tangannya akan seperti ini. Nah, maka silakan Bapak Ibu sekalian sambil juga menyebutkan nah, gitu ya, sambil juga menyebutkan nah. Ini nggak apa-apa kelihatan di samping kiri kanan nih, biarin aja ya, kita namanya ikut pelatihan gitu kan. Bapak Ibu sambil bilang nah juga tangannya begini juga, gitu ya. Kalau saya bilang no, silakan Bapak Ibu tangannya lurus begini. No, no, ya. Nah, kalau saya bilang nano-nano, silakan Bapak Ibu seperti menepuk begini, nano-nano, sambil sebut juga nano-nano, gitu yang panjang ya. Nggak apa-apa, ya, biar tidak usah pedulikan dulu orang di sekeliling Bapak dan Ibu sekalian saat ini, ya, namanya lagi ikut pelatihan. Oke, baik, kita coba terlebih dahulu ya. Siap, jangan sampai terkecoh. Nah, itu kemana? Coba, nah. Oke, nah, ya, oke. Kalau no bagaimana? No. Oke, no ya. Nano. Oke, baik. Nah, ya sambil sebut nanya juga ya. No. Oke, bagus. Nano. Bagus sekali. Nah. No. Nano. Oke, keren. Nah. No. Nano. Oke, bagus. Nano. No. Nah, ada yang salah? Oke, baik. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita itu tadi ada yang salah ya. No harusnya begini, tapi ada yang begini no, mengikuti saya. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hanya main tanpa memaknai permainan kan sia-sia ya permainan kita. Kenapa bisa salah? Ada yang punya ide? Tidak fokus. Lebih memperhatikan gerakan. Karena gerakan lebih ini, Pak, lebih diperhatikan gerakan daripada kata-katanya, Pak. Ya. Bu Noviana Dwi Pramesti ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita pelatihan kepemimpinan gitu ya, kepemimpinan transformasional apalagi kita bicara seperti itu. Nah, saya berangkat dari ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu menyatakan bahwa tindakan kita itu berkata-kata lebih kencang daripada ucapan kita. Ya, jadi maka tadi saya sampaikan nah gitu ya. Saya bilang no, tapi tangan saya begini, tangan saya posisi nah. Itu ada yang salah loh. Ada yang salah. Ya, ada yang posisi tangannya begini. Kenapa? Karena memang dampak dari tindakan saya yang begini tangannya itu lebih kencang daripada ucapan saya yang saya bilang ya tadi begitu. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, ya kita mesti melihat bahwa di dalam pelatihan ini sama-sama di hari ketiga ini, yuk mari kita sama-sama perubahannya mulai dari diri kita gitu ya. Jadi nanti saya akan banyak bicara, banyak sharing tentang bagaimana kita mulainya dari diri kita. Kalau kita mau bangun teamwork yang bagus, itu kita mulainya dari diri kita. Kalau kita mau memanage konflik yang ada dengan baik, itu kita mulainya dari diri kita. Nah, baik, saya akan share screen, ya, share screen untuk materi kita hari ini. Oke, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, materi kita hari ini adalah teamwork building and conflict management. People on mission with the same vision, gitu ya. Jadi orang-orang yang bersama-sama menjalankan misi yang sama, gitu. Nggak boleh
ya, menjalankan sebuah misi gitu, misi ya misinya si A ini, misi B ini, C dan ini begitu. Tapi punya pandangan yang tertuju yang sama, punya pandangan yang sama gitu ya. Nah, jadi ini perlu kita pahami bersama sehingga nanti ke depannya kita menjadi lebih mudah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara teamwork, itu kan sering orang tuh ya para trainer, orang HRD itu selalu bilangnya teamwork dong, teamwork dong. Kalau teamworknya bagus, pasti kinerjanya bagus. Kenapa sih kok bisa begitu? Bapak dan Ibu sekalian, dari 10 tahun pengalaman saya di dunia outdoor activities, begitu ya, saya sering banget bikin team building activities untuk banyak perusahaan. Ternyata bahwa keberhasilan dari sebuah misi itu sangat bergantung pada orang per orang, pada individunya, pada pribadi-pribadinya. Jadi kinerja tim itu nggak mungkin terjadi kalau kinerja individunya nggak bagus, gitu ya. Jadi para pemimpin ini mesti betul-betul memperhatikan apa kinerja setiap individu. Ya, kalau ada yang kinerjanya nggak bagus, ya mesti sesegera mungkin dicari tahu penyebabnya apa, gitu. Karena mungkin penyebabnya bukan cuma sekedar dari dirinya sendiri, tetapi bisa juga berasal dari rekan kerja, dari atasan, dari rumah mungkin. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Jadi kinerja setiap orang itu perlu diperhatikan supaya apa? Supaya kinerja timnya tuh bagus gitu ya. Jadi tidak akan ada organisasi berhasil itu kalau orang-orang di dalamnya kinerjanya tidak baik. Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah pernah sampaikan tadi di awal bahwa saya bekerja di awalnya dulu tahun lalu saya bekerja di sebuah institusi yang umurnya hampir sama dengan Jaya. Ya, institusi tersebut sudah 60 tahun usianya. Jadi cukup lama, cukup panjang gitu ya. Sama seperti Jaya gitu. Nah, apa yang terjadi di sana? Yang terjadi memang ada suatu kondisi di mana ya namanya sudah sangat lama, sudah sangat nyaman gitu ya. Saya masuk 3 tahun yang lalu, 2017 saya masuk ke sana, saya di-hire untuk mengelola satu unit yang betul-betul kacau balau. Betul-betul kacau balau. Tidak ada kepercayaan antar divisi. Saya pegang tiga unit di bawah saya, ada divisi marketing, ada divisi PR, ada divisi admission. 3 unit ini, setiap unit ada kepala bagiannya. Ini tidak punya trust satu dengan yang lain. Mereka sangat curiga satu dengan yang lain. Kalau tim PR punya acara, tim marketing nggak peduli. Kalau tim marketing lagi promosi kemana, tim PR masa bodoh. Apalagi kalau tim admisi itu yang terima mahasiswa gitu ya, udah mereka tersisih sendiri, apalagi karena lantainya berbeda, admisi itu di lantai dasar, sementara PR dan marketing serta saya di atas, di lantai 2. Nah, ini susah banget gitu, ini untuk bisa menyatukan mereka. Ya, kenapa? Karena nggak ada trust satu dengan yang lain. Saya masuk di sana, di-hire sebagai high profile di sana, ya diminta untuk memperbaiki kinerjanya. Melorot Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dari tahun 2000, saya masuk 2017, tahun-tahun sebelumnya penerimaan mahasiswanya turun terus, melorot terus. Tahun 2017 saya masuk, saya berusaha untuk mencoba menyatukan itu. Susah nggak? Susah. Susah sekali. Tapi dalam 1 tahun, saya membuktikan bahwa tim itu menunjukkan peningkatan. Timnya bisa mencapai target, melebihi target dari yang diharapkan pada tahun pertama saya masuk bergabung bersama dengan tim tersebut. Loh, gimana kok bisa? Ya itu dia Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita bahas ya. Jadi kita betul-betul memperhatikan setiap individu di dalam tim. Lalu kemudian berikut, kalau kita bicara teamwork skills dan manajemen konflik sangat dibutuhkan pada diri tiap orang di organisasi. Ini mutlak. Jadi keterampilan untuk bisa bekerja sama gitu itu perlu kita pelajari. Namanya keterampilan, Bapak dan Ibu jangan khawatir. Jangan pernah ada bilang saya tuh orangnya introvert, saya tuh orangnya nggak bisa ngobrol, saya tuh orangnya tertutup. Enggak, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa dia disebut skills? Karena pasti bisa dipelajari. Sesuatu yang disebut skills, keterampilan, kalau dipelajari, dipraktekkan terus-menerus, Bapak dan Ibu menjadi ahli pada skills tersebut.
Kenapa? Itu saya pahami ketika saya kuliah D3 di Polman Astra. Saya lulusan dari SMA, nggak pernah sama sekali pegang mesin bubut, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi ketika saya pertama kali diminta pegang mesin bubut waktu saya kuliah itu? Gila, bubut manual kan? Ya, mesin bubut itu. Ini mesin apa? Ini bagaimana caranya jalaninnya segala macam. Yang terjadi adalah pertama kali, mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah lihat mesin bubut gitu ya, itu kan ada satu spindle head yang dia berputar, lalu kemudian ada satu cutter, satu pahat yang harus berjalan. Bapak Ibu, karena saya tidak paham, saya tidak pernah punya pengalaman terhadap itu, yang saya lakukan adalah otomatisnya saya jalanin, saya geser, srek gitu, pahatnya jalan, tapi spindle head belum berputar. Yang terjadi adalah nabrak dan patah pahatnya. Bapak Ibu sekalian, itu awal pertama yang pengalaman saya yang sangat saya ingat ketika saya masuk di D3. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah saya mengalami itu? Saya belajar dan diasah terus-menerus sehingga akhirnya bahkan ukuran 1 mikron pun bisa saya capai. 1 mikron itu 1 seper 1000 milimeter gitu ya. Itu bisa, ketelitian seperti itu bisa dicapai. Caranya gimana? Ya caranya ya di drill untuk belajar di mesin tersebut gitu ya. 1 bulan di mesin tersebut, lalu kemudian pindah 1 bulan di mesin milling, lalu 1 bulan lagi pindah di mesin CNC dan sebagainya begitu. Artinya apa? Skills bisa dipelajari. Bapak dan Ibu jangan pernah khawatir. Manajemen konflik itu kita butuh di setiap orang. Kenapa? Bapak Ibu bisa bayangkan. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya pasangan, boleh kasih jempolnya yang sudah punya pasangan. Yang sudah punya pasangan ada? Boleh kasih jempolnya, tombol reaction. Oke, baik. Sudah, oke, baik. Nah, ya. Nah, coba saya mau dengar sharing ya dari yang sudah punya pasangan. Kalau selama 10 tahun atau katakan 5 tahun menjalin relasi, nggak pernah ada konflik, datar aja gitu. Ya, kira-kira apa yang dirasakan? Bapak Ibu sekalian, ada yang boleh buka mic-nya? Bosen, Pak. Bosan ya? Iya, Pak. Kok bisa Aneh, bosan, Pak. Pak Yunus? Aneh ya? Aneh ya? Nggak ada tantangan aja gitu. Nggak ada tantangan aja gitu. Iya, nggak seru gitu. Masa punya relasi nggak ada konfliknya? Bapak Ibu, ternyata sama di dunia kerja itu juga begitu. Jadi kalau datar aja gitu, ya nggak seru, nggak ada konfliknya, nggak seru. Ya, sama seperti relasi kita di rumah tangga. Bahkan di dalam ilmu komunikasi, itu dipelajari bagaimana kita membuat percikan-percikan kecil. Supaya apa? Supaya relasi itu jadi tambah lengket. Jadi tambah lengket. Coba bayangkan kalau misalnya pasangan kita berulang tahun, misalnya istri saya 1 April kemarin ulang tahun. Saya pura-pura lupa lah 1 harian itu setelah 10 tahun menikah, 11 tahun menikah, saya pura-pura lupakan saja 1 April itu. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau biasanya saya selalu ucapkan selamat, selamat ulang tahun ya, tengah malam ganti waktu gitu ya, saya kasih kue dan lain sebagainya. Ini saya lupakan saja gitu. Pasti dia mulai curiga gitu ya. Dia pasti mulai, wah ini masuk tempat kerja baru, lupa sama ulang tahun saya. Jangan-jangan ada seseorang yang menarik nih di tempat kerja barunya, sampai lupa ulang tahun istrinya yang biasa tiap tahun diucapkan selamat. Itu konflik, ya. Tapi ternyata apa? Kalau memang kita sengaja melakukan konflik itu, biarin aja, kita lupakan saja sampai nanti mau deket-deket tengah malam, lalu kemudian saya membawakan sebuah kue dengan sebatang bunga, oldies banget ya, pakai bunga gitu ya. Kue, bunga, dan saldo cryptocurrency. Sekarang orang pada main Bitcoin gitu ya. Dan saldo kripto. Hey, selamat ulang tahun ya. Nah, tengah malam itu, pas saatnya mau ganti hari ke tanggal 2, saya malah ucapin selamat ulang tahun, saya kasih kuenya, saya kasih bunganya, saya tunjukin, hey, saldo kripto kita naik 100%, happy birthday sayang. Bapak Ibu, dari yang tadinya konflik terjadi, dari yang tadinya kesel, apa yang terjadi? Lebih akrab. Ya, menjadi lebih erat, ya, jadi lebih harmonis. Maka konflik itu memang kita butuhkan dan Bapak Ibu kita akan belajar untuk itu, ya. Nah, lalu kemudian apalagi yang kita
perlukan. Nah, ini kalau kita bicara teamwork, itu artinya tim dan work. Ya, kalau bicara teamwork pasti ada kerjanya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita tuh sering kali begini. Waktu saya membuat tim, saya berusaha untuk tim saya nyaman. Saya berusaha untuk membuat mereka diterima. Ada penerimaan satu dengan yang lain. Karena tim saya itu ada yang usianya 40 tahun, ada yang usianya 30 tahun, ada yang usianya 20-an tahun baru lulus kuliah. Jadi usianya tuh rentangnya cukup cukup jauh gitu ya. Kalau kemarin dibahas tentang beda generasi. Nah, itu saya mesti membuat semua orang merasa nyaman. Tapi hati-hati, seringkali kenyamanan itu kebablasan. Ketika kita bicara tim yang nyaman, tim kerja yang nyaman, tetap kalau namanya teamwork, harus ada work-nya, harus ada kerjanya. Jangan sampai pertemanan dalam tim itu baik, tapi lalu kemudian kinerjanya jadi berantakan. Ya kan? Kan seringkali begitu tuh. Kalau kita udah asik sering banget nongkrong sama bawahan kita gitu atau sama tim kita yang suka ngerokok, nongkrong di luar kantor, ngerokok gitu, ngobrol, curhat ini dan itu, makin deket. Biasanya kemampuan kita untuk punya profesionalisme itu berkurang. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya, di tim yang nyaman itu harus kerja juga terselesaikan dengan baik. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu punya yang pertama adalah tanggung jawab pribadi. Kita semua punya tanggung jawab terhadap tim kita, dan setiap kita berangkat dari yang awal ya, kinerja tim itu berasal dari anggota tim. Jadi ya keberhasilan tim itu mutlak harus ada andil saya. Ya, kalau nggak ada andil saya itu tim pasti akan pincang, itu pasti terjadi. Ya, karena HRD akan menghitung sumber daya manusia yang sesuai, nggak mungkin dibuat sumber dayanya berlimpah-limpah di sana. Ya, HRD-nya boros, itu pasti dipecat sebentar lagi HRD-nya sama owner-nya begitu. Nah, maka ini tanggung jawab pribadi kita Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kita harus memiliki kemampuan motivasi. Motivasi ke siapa? Motivasi ke orang lain, motivasi ke diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, coba saya pengen lihat siapa Bapak di antara Bapak Ibu yang bangun tidur pagi hari itu sejenak diam, berhenti sejenak dan melakukan entah itu meditasi 5 menit, entah itu menarik napas 5 menit, diam sejenak, mensyukuri hari ini. Boleh kasih jempol. Siapa yang pagi hari ini melakukan itu? Tuh, 1 orang, 2 orang, ada lagi yang lain? Kok cuma 2, cuma 3? Ada lagi yang lain? Oke, 3 orang. Bayangkan dari sekian peserta kita, berapa sih peserta kita? 30 ya? Ya sekitar itu, 20 mungkin, hanya 3 yang pagi hari ini kita duduk sejenak, diam, lalu kemudian tarik nafasnya, memeditasi diri, berterima kasih. Kenapa? Karena teman-teman gini, rutinitas yang terjadi pada diri kita sehari-hari itu membuat kita lengah. Dan ketika kita lengah, kita tidak cukup untuk berhenti sejenak, mikir, bersyukur. Bapak Ibu sekalian, banyak orang bilang gini, saya nggak bisa memotivasi orang lain. Saya nggak bisa memotivasi diri saya, apalagi orang lain. Kenapa? Karena tidak cukup bersyukur. Jadi tiap pagi Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan adalah ya berhenti dulu sejenak, bersyukur atas apa yang kita punya. Pak, wah bersyukur susah, kebutuhan saya aja nih belum tercukupi nih, gimana bersyukur gitu ya. Bapak Ibu sekalian, orang bersyukur itu ya memang kadang-kadang kita selalu bilangnya relatif gitu ya. Tetapi coba kita bisa lihat, pagi hari kita diberi kesempatan untuk bernafas, pagi hari kita diberi kesempatan untuk ketemu lagi dengan anak istri kita, pagi hari kita diberi kesempatan untuk bisa berkarya dengan lebih baik. Nah, itulah hal-hal yang kita syukuri. Ya. Nah, ketika berangkat dari syukur itu, maka teman-teman, pagi hari kita, saya berani garansi, pagi hari kita akan jauh lebih semangat. Pagi hari kita akan jauh lebih baik. Maka ketika kita berangkat ke kantor, ketemu dengan tim kita baru bisa menyemangati mereka. Ya, jadi semua sumbernya berawal dari diri kita. Kalau nggak ada dari diri kita, itu akan sulit sekali. Ya, jadi orang yang nggak bisa memotivasi, biasanya dia tidak cukup merefleksikan apa yang ada di dalam dirinya. Gitu ya. Sebentar lagi kan kita Ramadan tuh ya, 1 bulan, itu pasti ketika selesai Ramadannya, selesai
itu ungkapan syukurnya luar biasa, orang gembira gitu ya, semangatnya luar biasa. Nah itu kenapa? Karena bersyukur. Oh bersyukur Ramadannya lancar, sudah selesai, kita kembali fitrah begitu ya. Nah, orang menjadi semangat. Nah, bayangkan kalau itu kita lakukan setiap hari. Lalu kemudian